Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Morina Masdaminar Napitupulu dari GKMI Yogyakarta dengan tema, apakah Anda kehilangan sukacita? Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat-sahabat Petra dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam sehat. Saya berdoa kiranya Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas perkenanan-Mu, karena di kesempatan hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi sahabat-sahabat Petra. Kiranya Engkau yang memimpin dan membahasakannya kepada mereka, sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat dipahami dan dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tema Rema pada hari ini berjudul, apakah Anda kehilangan sukacita? Firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Di awal ibadah saya sering mendengar ada banyak liturgos atau worship leader yang bertanya kepada jemaat, apakah ada sukacita? Dan kemudian serentak jemaat menjawab amin. Dan mereka lanjut dengan pujian sukacita. Namun sejatinya, apakah mereka sungguh-sungguh bersukacita atau sekedar menjawab karena ditanya atau karena kebanyakan jemaat menjawab amin? Apakah makna sukacita sehingga kata itu begitu penting mempengaruhi seseorang, bahkan akan mempengaruhi kesehatan seseorang? Firman Tuhan mengatakan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sukacita sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka hati, girang hati atau kegirangan, atau bisa diartikan hati yang gembira. Situasi akan mempengaruhi sukacita seseorang. Ya, wajar Anda bersukacita karena kelahiran anak, wisuda anak, atau mendapatkan bonus kerja dan kejutan-kejutan yang lain, seperti doa Anda dijawab Tuhan. Namun, bagaimana jika situasi yang terjadi adalah sebaliknya? Apakah Anda tetap bersukacita atau justru Anda kehilangan sukacita? Tahun 2023 pada saat liburan Idul Fitri, keluarga besar kami termasuk orang tua dan mertua mengadakan liburan bersama di Bali. Kami semua bergembira dan menikmati liburan tersebut. Lalu pada bulan-bulan berikutnya kondisi tetap baik-baik saja. Hingga pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat, sontak saya kaget karena mendapatkan kabar bahwa kedua orang tua kami saat kecelakaan ketika mereka dalam perjalanan pulang dari ibadah. Dan dikabarkan keduanya cukup parah dan tidak sadarkan diri. Tentunya situasi ini secara spontan merubah suasana hati. Situasi saya dan keluarga yang lain berubah menjadi panik, tegang, dan takut. Saya pun demikian. Bibir saya terus bergetar berdoa memohon keselamatan dari Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sampai di suatu titik, Tuhan mengingatkan saya tentang ayat Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini terus terngiang-ngiang di telinga saya. Juga Roh Kudus menaruh perkataan put your trust in Him, percaya padanya, dan sebuah lagu Tuhan selalu menolongku. Seketika saya menangis dan pasrah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti menolong, percaya bahwa Tuhan memberi keselamatan.
Ketika saya memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong, perlahan hati saya mulai tenang. Saya kembali waras. Hal pertama kabar yang saya terima, kedua orang tua saya sudah dibawa ke UGD rumah sakit setempat. Ketika saya tiba di rumah sakit setempat, saya kemudian menjumpai dokter dengan maksud menanyakan apakah ada pendarahan atau cedera di otak, ataukah ada bagian vital yang bermasalah. Bagaimana dengan organ vitalnya? Puji nama Tuhan, bagian vital aman dan tidak ada pendarahan otak. Meski ada patah di kaki, hidung, dan tangan. Apa korelasi ilustrasi ini dengan firman Tuhan yang kita pelajari? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam kondisi yang tidak mudah. Seperti yang ilustrasi di atas tadi, sangat mudah kuasa jahat atau iblis untuk mencuri sukacita kita semua. Bahkan tidak jarang kondisi yang sulit dapat mengubah iman seseorang menjadi jauh dari Tuhan. Jikalau orang tersebut tidak bergantung dan menaruh percaya pada Allah. Mengapa menaruh percaya pada Allah itu begitu penting? Karena Dia adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11-12 mengatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yesus adalah gembala yang baik, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Bahkan Ia gembala yang baik yang memberikan kita pengharapan. Ia adalah gembala yang mengenali domba-dombanya, karena kita adalah domba-domba yang mudah tersesat oleh kesulitan hidup, tersesat oleh pengajaran palsu, dan banyak hal lain yang menggoyahkan iman percaya. Kitab Yohanes ini memiliki tujuan utama, yaitu memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita orang berdosa. Dan yang kedua, mengingatkan bagi kita agar waspada terhadap segala sesuatu yang menggoyahkan iman percaya kita, termasuk pengajaran palsu. Jadi, jikalau Anda kehilangan sukacita dan damai sejahtera karena berbagai hal yang berat, maka serahkanlah pada Tuhan dan tetap percaya padanya, sebab Ia adalah sumber sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Bagaimana dengan saudara-saudara? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala yang baik, Allah yang senantiasa peduli kepada kami, Allah yang senantiasa menolong kami, senantiasa inisiatif untuk memanggil kami untuk kembali ke jalan yang benar, Allah yang selalu memberikan kami kasih yang tak berkesudahan. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Meskipun ada banyak rintangan yang kami hadapin, meskipun ada banyak tantangan, pengajaran-pengajaran palsu, gembala-gembala palsu, atau apapun juga Tuhan yang membuat iman kami mundur dari Engkau, Engkau senantiasa menerima kami, Engkau senantiasa mengingatkan kami, dan juga Engkau dengan kasih-Mu Tuhan menginginkan kami untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap bergantung dan bersandar penuh kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Mampukan kami untuk selalu percaya, untuk selalu bersandar, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.